Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat rupiah menguat di 14.325 naik 0,05%. Sepertinya memang meskipun dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang lain pada Senin kemarin waktu Asia karena sejumlah bank sentral bersiap untuk menjatuhkan keputusan kebijakan mereka sepanjang minggu ini. Sementara itu dari Indonesia ada harapan bahwa pembicaraan antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik yang dimulai dengan invasi 24 Februari 2022 akan terwujud. Selain soal perkembangan konflik di Ukraina yang terus mengguncang pasar akhir ini, pekan ketiga Maret akan diisi dengan berbagai rilis data ekonomi. Ini yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar dan juga para investor. Data ekonomi makro tersebut akan turut mempengaruhi pergerakan pasar selama sepekan. Dari sisi internal juga, pelaku pasar terus memantau perkembangan data ekonomi yang akan dirilis pekan ini, terutama neraca perdagangan, termasuk nilai ekspor dan impor pada Februari 2022 yang dirilis pada Selasa dan diperkirakan kembali surplus di kabar baik buat para investor, diprediksi mencapai 1,80 miliar US dollar. Sementara ekspor 37,1% year on year, impor 44,9% year on year. Bank Indonesia juga akan mengumumkan suku bunga acuannya juga diprediksi akan tetap berada pada level 3,5% seperti bulan Februari lalu. Ya, lalu kita lihat bagaimana pembukaan posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini. Kita lihat IHSG menguat 0,16% di level 963. Pergerakan pasar hari ini masih dibayangi tingginya inflasi Amerika kalau kita masih ingat, terutama dengan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat pasca perang di Rusia Ukraina. Pada hari ini yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar yakni harga komoditas. Sedikit terkoreksi meskipun masih dalam tren kenaikan. Seiring dengan pengumuman tingkat suku bunga The Fed, pelaku pasar cenderung lebih bisa mengantisipasi dampaknya muncul. Pergerakan IHSG akan positif, turut dipengaruhi dengan rilis data ekonomi dalam waktu dekat, seperti perkembangan neraca dagang Februari, serta optimisme akan data neraca perdagangan dan data ekspor impor yang tadi saya sudah sebutkan, yang akan dirilis pada Rabu besok menjadi sentimen utama IHSG. Penguatan IHSG hari ini juga akan dipengaruhi oleh net buy investor asing pada saham-saham perbankan. Ya, lalu kita lihat bagaimana bursa Asia pada pagi hari ini. Kita lihat sayang sekali hanya Nikkei yang menguat, sementara Hang Seng, Shanghai Composite dan Kospi justru merah. Salah satunya dipengaruhi oleh data ekonomi China termasuk produksi industri dan penjualan retail untuk Februari yang dirilis seharusnya pada pukul 10 pagi ini, seperti Hong Kong pada waktunya ataupun Singapura pada pukul 10 waktu Indonesia sana. China saat ini menghadapi wabah COVID-19 terburuk sejak puncak pandemi pada tahun 2020 dengan kota-kota terbesar termasuk Shenzhen yang juga saat ini terpaksa membatasi aktivitas bisnis. Harga minyak turun tajam semalam dengan minyak mentah berjangka Amerika Serikat sempat jatuh di level 100 US dollar per barrel. Dan pagi hari ini perdagangan Asia sepertinya pasokan internasional berjangka Brent minyak mentah yang turun 1,59% menjadi 105,20 per barrel. Kemudian minyak berjangka Amerika Serikat juga menjadi pendorong pergerakan indeks harga saham gabungan di Asia. Kita melihat Eropa bagaimana pada penutupannya. Eropa sepertinya semua kembali menguat dengan konsolidasi adanya informasi bahwasanya Ukraina dan juga Rusia akan melakukan pembicaraan. Pembicaraan berlangsung Senin dalam upaya gencatan sejarah dan mencari kompromi antara tuntutan Rusia dan Ukraina, meskipun sayangnya diskusi sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Adapun yang menarik adalah Bank Sentral The Fed juga menjadi fokus minggu ini karena diperkirakan target suku bunga The Fund sebesar 1,4 poin persentase. Sementara grup Storskogen Swedia termasuk yang berkinerja terbaik di Stoxx 600 naik lebih dari 6,5%. Adapun perusahaan investasi Belanda Prosus turun lebih dari 10% ke dasar indeks mengikuti kerugian raksasa teknologi Tiongkok Tencent sebagai pemilik saham terbesar. Investor juga akan mengamati proyeksi suku bunga acuan, inflasi, arah ekonomi dari The Fed di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena tensi geopolitik yang meningkat. Lalu kita coba lihat bagaimana penutupan bursa saham Amerika. Kalau kita lihat Dow Jones menguat, S&P dan juga Nasdaq justru semua merah. Ini yang perlu kita cermati kenapa terjadi hal ini. Wall Street memang tidak bertenaga pada awal pekan, bahkan indeks Nasdaq tuh ambles 2% lebih ya. Ini terjadi karena masih hubungan dengan Federal Reserve yang saat ini akan menentukan suku bunga. Saham Apple Inc. anjlok 2,7% dan membebani pergerakan indeks S&P. Kalau kita lihat S&P turun 0,74%.
setelah pemasoknya Honghai Precious Industry Co. Ltd dikenal sebagai Foxconn menghentikan operasi di Shenzhen karena tadi meningkatnya kasus COVID-19. Sepertinya memang salah satu isu yang menarik selain dari ketegangan Ukraina dan Rusia. The Fed juga diperkirakan menaikkan suku bunga dan perkembangan dalam konflik Ukraina-Rusia menambah kehati-hatian investor ketika delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan pada Senin kemarin, tapi sayangnya tidak ada kemajuan.